Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sedikit bikin reaction tentang komik Boruto yang chapter 9, Boruto Blue Vortex ya, bukan yang ini, yang udah time skipping. Nah, sempat viral tentang si Mawari katanya udah dapat ini kan Kurama seperti apa, dan itu menjadi pro kontra tentang Himawarinya. Oke, mungkin gua akan langsung saja mulai reaksinya seperti apa. Nah, di sini di awal komiknya ini pembuka kita ada lihat tim Inoshikacho, tim 10 ya. Selanjutnya, nah di sini kan sempat si Jura sama Hidari kan datang untuk mencari Naruto kan. Nah, di sini mereka ketemu sama tim 10. Terus Jura bilang aku berniat untuk tiba di depan Naruto. Tapi malah di depan gadis kecil ini. Aku tidak menyangka akan hal ini. Unit sensor, bisakah kau mendengar? Jadi si Jura sama si Hidari ini mereka mengira bahwa cakra yang mereka deteksi itu adalah punya Naruto, ternyata punya Himawari. Ini si Kadai dari tim 10. Aku melakukan kontak dengan dua penyusup. Keberadaan Sasuke tidak diketahui. Segera kirim bantuan. Ada urusan apa kau datang ke sini? Kau sedang mencari sesuatu. Nah, setelah itu dia ngeluarin buku, dia mencari. Aku ingat kau. Seperti yang kupikirkan. Nara si Kadai, bagian dari regu ke-10 yang dipimpin oleh Kazamatsuri Mogi, putra Hokage. Dan terus si Kadai masih kebingungan. Apa maksudmu? Kau ingin aku sampaikan pesan pada orang tua itu? Sayangnya aku punya urusan dengan pendahulunya. Aku datang ke sini mengikuti petunjuk Naruto Uzumaki. Sejujurnya kami juga terkejut. Tidak mungkin Hokage ke-7 ada di sini kan? Dia sudah tidak ada selama 3 tahun. Hei, berhenti berbicara omong kosong, kata si Kadai. Aku mengerti. Setidaknya kami tahu dia tidak ada di desa ini. Respon Kyuubi. Hanya dia yang bisa kurasakan. Nah, jadi dia ngerasain cakra dari Kyuubi nih. Makanya dia ngikutin sampai ketemu dengan tim 10 yang ada Himawari di dalam tim itu. Nah, tiba-tiba mereka kaget. Kyuubi? Dari mana? Maksudnya mereka kaget, kok tiba-tiba ngomong Kyuubi gitu. Ada apa dengan orang ini? Dia mengoceh tak henti-hentinya. Penampilan dan gaya rambutnya juga. Dia pasti berbahaya. Tiba-tiba Himawari juga kaget kan, karena kan dia merasa familiar kan dengan Kyuubi itu. Ada apa ini? Bagaimana hubungan Himawari dengan Kyuubi? Siapa yang tahu? Aku juga tidak mengerti banyak. Ini adalah dunia yang benar-benar misterius, kata Jura. Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Tapi itu hal yang bagus. Ya, kayaknya Jura orang yang lumayan bisa diajak diskusi ya. Nah, tiba-tiba dikeluarin tuh untuk menangkap Himawari. Oke, di sini Himawari mulai kelelep dengan jutsu yang sempat menelan Sasuke juga. Himawari-chan, teriak si Ino. Bagaimana no jutsu? Oke, si Kadai ngebantu ngelepasin. Oke. Nah, di sini jutsu dari si Kadai bisa ngelepasin ya guys. Jutsu si Kadai bisa ngelepasin kekuatan dari si Jura ini. Ngelepasin pohon yang Himawari sempat tenggelam. Nah, dilepasinnya sama dia. Ingat ya si Kadai. Terus Ino ngeluarin bunglon.
melukisnya. Oke, diambil tuh Himawari, ditangkap sama Chocho, dia bebas. Hima-chan, oke, terlihat Ino. Yang satu ini luar biasa, memperlihatkan koordinasi seperti itu tanpa bertukar kata adalah hal yang luar biasa. Namanya chemistry antar tim. Aku akan menghargai kerjasama tim kalian dan menawarkan beberapa saran. Satu-satunya tujuan dan sasaran kami adalah Uzumaki Himawari. Aku tidak memusuhi kalian bertiga, tapi jika kalian berniat untuk menolak, aku tidak punya pilihan untuk menyerang kalian. Oke? Dia udah mulai sedikit mengintimidasi. Nah, si Kadae mulai kaget, tiba-tiba ada kode dari tim sensor. Si Kadae, oke, ayah, kau baik-baik saja? Bagaimana situasi yang terjadi? Oke, target musuh adalah Himawari. Aku tidak tahu kenapa, tapi Kyuubi terlibat. Apa? Nah, si Kamaru juga sempat kaget nih. Tiba-tiba Kyuubi terlibat, kayak gitu kan. Mulai nih Himawari. Nah, apa maksud mereka? Kenapa aku? Nah, guys, dari sini sebenarnya kita udah tahu ya, kalau misalkan sebenarnya Himawari itu punya kekuatan yang dia juga nggak sadar kayak gitu. Nah, kode-kode pertamanya itu kan mulai dari sejak ketemu sama Daimon kan itu. Tiba-tiba dia diserang sama Daimon, cuma dia nggak ngerespon kayak gitu-gitu kan. Nah, soalnya Daimon juga kaget kok, ini anak nggak ngerespon padahal dia punya dia punya cakra yang gede kayak gitu. Nah, sebenarnya dari situ kan kita udah bisa paham bahwa akan ada kekuatan yang gede di Himawari ini. Cuma kita juga nggak nyangka bahwa kekuatan itu ternyata si Kyuubi ini. Mungkin kita akan berpikir bahwa kayaknya Himawari punya jurus yang baru deh atau kayak gimana gitu, yang bisa yang bisa menandingin Daimon ini. Sampai Daimon bisa ngerespon kayak gitu. Nah, ini tiba-tiba ini si Kawaki masih turun nih, efek dihajar nih. Tunggu sebentar, Kawaki. Nah, setelah itu oke, Amado, apa yang terjadi dengan orang ini? Oke, itu pindah ke scene Boruto. Ngelihat karmanya. Nah, di sini ada Kashinkoji, Boruto, mereka bergerak. Oke, dia ngasih tahu ke Boruto bahwa si Jura sama Hidari udah ke Konoha. Oke, kataknya ngasih informasi ceritanya kan. Tiba di Konoha terus dia ngasih informasi. Kemana? Konoha. Benar. Terbanglah dengan katak Myoboku. Oke. Nah, disusul dah tuh Boruto ke sono. Hiraishin no Jutsu. Katakan padaku satu hal. Kalian datang ke sini dengan mengikuti petunjuk tentang Naruto. Naruto benar kan? Dan sekarang kau fokus pada Hima. Kenapa? Jujur saja, petunjuk di sini adalah Kyuubi itu sendiri. Dan sekarang aku dapat merasakan reaksi cakranya dari Uzumaki Himawari. Nah, jadi gitu guys. Jadi mereka ini sebenarnya tujuan utamanya adalah cakra dari si Kyuubi itu sendiri. Jadi walaupun Kyuubi itu di Naruto, mereka akan ngejar Naruto. Kyuubi itu di Himawari, mereka akan ngejar Himawari. Kayak gitu. Apa maksudnya? Kenapa Himawari? Kyuubi seharusnya udah hilang. Nah, di sini kan si Kadae masih belum ngerti tentang proses Kyuubi itu sebenarnya kayak gimana, cakra Kyuubi ini sebenarnya kayak gimana. Cakra Kyuubi. Nah, Himawari masih kaget nih, masih bingung. Tenang Hima. Itu sebuah kesalahan. Orang-orang ini tidak mengerti apa-apa. Tidak mungkin kamu akan menjadi sasaran. Nah, jadi cowok ini berusaha untuk menenangin Himawari. Dia bilang orang-orang itu tidak mengerti apa-apa. Dia juga nggak ngerti kalau ada Kyuubi di
tubuh Himawari. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kami juga terkejut. Kenapa bisa sampai seperti ini? Yang perlu kita ketahui, Uzumaki Himawari dengan melahapmu, aku akan mendapatkan jawabanku. Oke, jadi mereka cuma butuh kekuatan dari Kyuubi itu. Nah, mereka masih bingung, masih bertanya-tanya. Jika kau mau makannya, oke. Si Jora mulai maju. Aku peringatkan, kalian semua Ino Shikacho. Lokasi sekarang di Shikamaru. Scene-nya ke Shikamaru. Lokasi saat ini berada di barat laut distrik D. Cepatlah, tim 10 terlibat di belakang Shikamaru Nara. Jangan menengok ke belakang, tenang saja di sana. Di sini. Oke, nah si Boruto nih kayaknya untuk datang kan, lagi datang. Menghubungkan Ino ke gunung. Boruto telah memasuki Konoha. Oke, nah ini bekas Kawaki abis terlempar, terhempas ke itu. Nah, dia masih turu, guys. Masih turu dia. Nah, tiba-tiba dibangun. Kawaki akhirnya bangun. Jangan membuatku khawatir seperti itu. Kau tidak akan menunjukkannya pada Ida-chan kan? Jangan teriak di telingaku. Ya, jika rusak maka akan langkah pulih kembali. Hanya karena kau memiliki regenerasi yang hampir tak terkalahkan, itu jadi membuatmu sembrono ya. Oke, Kawaki masih kayak merasa tersinggung. Mereka berada di pinggiran distrik D sekarang. Ayo pergi. Tunggu. Ada satu orang lagi. Tunjukkan dirimu. Oke, di sini Kawaki merasakan cakra. Ada yang datang. Ini pasti Boruto. Tamu tak diundang. Nah, si Boruto datang. Oke, beberapa anggota Konoha udah mati, udah dead. Ini jelas elemen kayu. Itu perbuatan mereka. Perbuatan dari si Jura dan Hidari ini kan. Boruto, bisakah kau mendengarku? Seperti sebelumnya, ini adalah panggilan tidak resmi. Aku mendengarmu. Ada dua musuh, mereka pasti pohon-pohon dewa yang kau sebutkan. Rupanya mereka mengincar Naruto. Tapi entah kenapa Himawari adalah target baru mereka. Himawari? Oke, nah ini si Boruto mulai khawatir nih, kok tiba-tiba adiknya gitu kan yang dikejar, yang jadi target. Kayaknya akan seru nih. Nah, oke, seperti biasa kodok dari Miyuboku kan biasanya nyaplok di samping itu ya, maksudnya pundaknya para penggunanya. Nah, tampaknya cakra Kyuubi berhubungan dengannya. Kau punya ide, Kyuubi? Nah, unit sensor. Ini Kawaki. Oke, Kawaki mencoba menghubungi unit sensor. Mengkonfirmasi penyusupan Boruto. Dia mungkin menekan cakra di dekat gerbang utama tempat para Jonin terbunuh. Nah, si Boruto kayaknya dia mendengar percakapan ini. Kenapa kau mengendap? Apa kau teman monster itu? Nah, dia ngomong gitu ke Boruto kan. Tuan Hokage ke-8, beri aku waktu. Kawaki menemukanku. Apa? Oke. Jadi dia mau berusaha dulu nih sama Kawaki, mau diberesin sama dia. Apa kamu benar-benar tipe orang yang suka bermain-main di sini? Terutama saat Konoha sedang diserang. Tidak sadar diri ya? Kau adalah musuh Konoha, Boruto. Cukup omong kosongnya. Kita harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Jadi, maukah kau ikut denganku? Kau mengejekku? Oke. Kawaki udah mulai terpancing. Nah, Kawaki ngeluarin jurus ini sama seperti Momoshiki, dan dihindari oleh Boruto dengan gampang.
cuma mengelak ke sebelah kiri dia. Oke, sambil berjalan menuju Kawaki. Kawakinya Pak heran kok bisa. Nah, dia lakukan lagi sekali lagi untuk kedua kalinya, mengarah ke sebelah kiri dan dihindari sama Boruto. Oke, Kawaki ngeluarin jurus andalannya, jurus kayu yang sempat bikin Boruto jadi donat, ya kan? Oke, dan Boruto tetap santai jalan menuju ke arah dia dan dihajar. Oke, nah ini keren nih. Bayangin jurus dari Kawaki itu dihindar dengan santainya oleh Boruto. Jadi artinya ini seberapa berkembangnya Boruto ini sampai bisa menghindari jurus kayak gitu dari Kawaki ini. Oke, dihajar lagi, Kawakinya jatuh dan tunggu. Oke, dan turu lagi guys. Kawakinya turu lagi. Aduh, ini sangat menyedihkan. Kau bahkan belum berlatih dengan benar kan? Dan sudah seberapa banyak kau berlatih? Oke, Kawaki masih jengkel. Nah, tiba-tiba Kawaki ngeluarin karmanya. Nah, dilihat oleh Boruto. Karmanya mulai keluar, memusiki. Jreng, 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 jreng. Jreng. Oke. Nah, ini buruk. Ini beresonansi. Jadi Kawaki tuh kalau misalkan ngeluarin jurus karmanya, itu biasanya respon juga sama karma Boruto kayak gitu. Nah, oke, Boruto juga udah mulai keluar. Boruto pergi sekarang, jaga jarak. Hal itu akan menjadi tidak terkendali. Nah, artinya di sini Boruto masih belum sepenuhnya menguasai karma ini. Dia masih bisa dikendalikan oleh karma itu sendiri. Nah, dia disaranin oleh Katake ini untuk menjauh dari Kawaki. Soalnya kalau misalkan dia dikuasai oleh karma ini, takutnya bisa jadi dia nggak kontrol lagi untuk karma ini. Akhirnya ya karmanya yang bergerak sendiri mengontrol dia, dan bisa jadi Kawaki akan dibunuh. Oke, Boruto menghindar dan menjauh, menjauh dari Kawaki. Akhirnya pergi, dan Kawaki cuma mengeluarin tanpa memakai untuk menyerang. Oke, di sini lanjut ke scene Ino Shikacho. Oke, Ino mencoba menjauh dari Jura dengan membawa Himawari. Nah, tiba-tiba Jura diserang oleh Shikadai. Jangan bergerak, kami adalah lawanmu di sini. Hah? Begitukah? Oke, dengan yang hebatnya ini biasanya tuh orang-orang Konoha itu dia nggak mikir lu siapa, lu mau dewa atau apa, udah dilawan aja dulu. Oke, si Hidari akan ngeluarin jurus, sayang sekali. Godama melalui mata ya. Tidak mungkin. Oke, langsung dihajar oleh Chocho dan terpental. Oke, Godama terpental dan boom. Ini kayaknya ngerusaknya nih parah juga nih kalau segede ini. Oke, Ino sama Himawari berangkat, Chocho sama Shikadai jatuh dan terpental karena kayaknya efek ledakan tadi. Nah, Himawari masih memantau dari atas. Oke, si Sumire sama Sarada datang nih. Di sana, cepat Himawari-chan, semoga kau tidak apa-apa. Kayaknya di sini nih mereka punya misi nih untuk melindungi Himawari kan. So
semua tim akan dapat tugas untuk melindungi Himawari. Karena dari pemberitahuan dari si Shikamaru kan, Inojin jemput aku dan Chocho. Oke, ini siapa? Oke, jadi Shikadai minta tolong ke Inojin. Himawari-chan, pegangan erat-erat. Oke, langsung Ino ngambil mereka berdua dan dibawa terbang kembali. Oke. Apa tidak apa-apa membiarkan mereka kabur? Targetku adalah Uzumaki Himawari. Yang harus mereka lakukan adalah menyerahkannya, dan aku akan berhenti meskipun mereka mengerti soal itu. Mereka tampaknya siap untuk terus berjuang sampai akhir yang pahit dengan nyawa mereka. Oke. Jura mulai agak serius nih. Sungguh bodohnya. Nah, di sini dari bilang sungguh bodohnya, sepertinya mereka tidak memiliki kecerdasan. Aduh, mentang-mentang di cloning dari Sasuke, merasa jenius. Bukan itu masalahnya. Sesuatu membuat mereka cukup marah untuk melawan naluri bertahan hidup mereka. Dan apapun itu harus menjadi informasi penting bagi kita. Hampir saja kita bisa saja musnah jika terkena serangan itu. Tapi untuk saat ini, selama kita tetap dekat dengan Himawari, dia tidak akan melepaskan serangan kuat selain seperti itu. Ayo, kita tetap berkelompok dan mencoba untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Nah, bagaimanapun juga, bukankah lebih baik meninggalkan desa? Oke, ini saran dari Chocho nih. Kau benar, pada titik ini kita yang memancing mereka. Nah, di sini Himawari masih mikir-mikir ya guys, masih berpikir solusinya seperti apa. Nah, tiba-tiba dia ngomong, Inojin, turunkan aku, terserah dimanapun. Hah? Inojin kaget kan? Lah, kok tiba-tiba dia minta diturunin sih? Shikadai juga kaget. Aku akan kabur sendiri. Nah, di sini mungkin maksud Himawari supaya tidak membebani dari tim 7, kayak gitu kan. Tunggu, apa maksudmu, kata Inojin. Tidak mungkin aku akan melakukan itu. Nah, kau tidak bisa berlari lebih cepat dari dia sendiri. Bukankah begitu? Bahkan dengan semua orang. Kita bukan tandingan mereka. Oke, ini kata Himawari. Ini Himawari mulai agak dewasa nih cara berpikirnya. Jika ini terus berlanjut, orang lain akan tiba-tiba kayak Naruto dulu kan. Naruto dulu kalau misalkan mau ketemu Kurama itu pasti kayak gini nih. Atau ketemu bapaknya, ibunya pasti kayak gini. Tiba-tiba masuk ke dimensi lain. Hah? Dia kaget. Hei, Ima. Nah, Shikadai juga kaget nih. Aku Himawari tiba-tiba kayak gini. Di mana ini? Nah, ternyata jiwanya itu. Astaga, tak kusangka si Jubi yang akhirnya mengendusku seperti ini. Oke, tiba-tiba Kurama kecil muncul. Kurama mini. Oke. Gadis kecil. Apa kau tahu siapa aku? Kayak tiba-tiba dia berkomunikasi dengan si Jubi, Kurama yang masih mini. Kyuubi kan? Oke. Nah, di sini udah selesai guys. Nah, sekarang yang jadi perdebatan orang-orang itu, kenapa tiba-tiba si Kyuubi bisa muncul di Himawari kayak gitu kan? Ada yang mempertanyakan kok tiba-tiba cara penulisan Masashi Kishimoto seperti ini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau gua sendiri udah menduga dari awal sejak pertemuan Diamond dengan Himawari itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah cakra dari Kyuubi sendiri. Ya, salah satunya adalah udah pasti kita nggak bisa mengelak bahwa Himawari adalah keturunan Naruto yang kondisi tubuhnya bisa menerima cakra gede, cakra yang besar. Kayak gitu kan. Salah satunya adalah si Boruto itu sendiri. Boruto itu sendiri kan sampai bisa menerima cakra dari dewa kan, kayak gitu, karma dari dewa. Nah, beda halnya dengan si Kawaki. Kawaki ini kan dia orang yang hasil penelitian kayak gitu kan, hasil percobaan dari Momoshiki.
Nah, sedangkan Himawari ini adalah keturunan langsung. Artinya dari segi terciptanya dia, bentuk tubuhnya dia itu sebenarnya emang udah mampu menerima cakra-cakra yang besar. Kayak gitu. Makanya mereka semua ini keturunan-keturunan Naruto ini emang orang-orang yang ibaratnya badannya tuh kayak kebal gitu, kuat banget. Jadi mungkin ada yang masih bertanya bilang, kenapa harus Kurama? Ya kan kita semua tahu sebenarnya kalau dari semua Jubi itu ya terkuat ya Kurama. Dan yang ada di Naruto ya cuma Kurama. Dan itu bisa diwarisin kan jatuhnya kan. Sama kayak Minato gitu kan, Naro sebagian ke Naruto. Nah, cuma bedanya kan Naruto kan dikasih kan sama bapaknya. Nah, ini Himawari kayaknya dari DNA dia yang punya itu deh, ketularan cakra dari bapaknya gitu. Ibaratnya gitu. Karena mereka berdua ini dari kecil udah kayak overpower gitu, guys. Bayangin dah tuh, Himawari waktu masih kecil dulu, kan sempat bikin bokapnya pingsan kan. Bokapnya pingsan hanya karena ditusuk sama Himawari gitu. Kyuubi pun merasakan itu. Nah, artinya dari situ aja kekuatan Himawari kita udah bisa lihat bagaimana jurus dari klan Hyuga dengan cakra dari Uzumaki yang digabungin. Nah, seberapa kuatnya itu. Sampai si Kyuubi aja bisa pingsan jika dikombinasikan sama jurus dari klan Hyuga. Oke, jadi untuk resi kali ini mungkin cukup sekian dulu. Kalau kalian punya pendapat lain bisa tulis komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai jumpa di reaksi selanjutnya. Bye-bye.